pendidikan sangat membutuhkan jurnal. Jurnal dan data tidak bisa dilepaskan satu sama lain, dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian menentukan jangka waktu tersebut. Yang ketiga, jurnal akan menentukan berdasarkan penelitian tersebut tidak menghasilkan apapun. Informasi penelitian ini juga harus bisa diakses untuk analisis form yang baru. Kita perlu sadar, terus kita perlu adanya integrasi data dan juga perlu sertifikasi. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan kutipan yang terpercaya dari research dan data yang kita kumpulkan. Nah, data-data itu yang kutipan tadi itu termasuk dalam bentuk publikasi, dalam bentuk negatif results-nya, dan juga hak cipta. Saya Radian dari kelompok 3. Kan tadi yang katanya Miss Marta itu data, ya Miss Marta kan data juga harus memiliki standar. Bisa lebih dijelasin lagi nggak standar data-data yang bisa masuk dalam jurnal si Miss Marta itu gimana? Terus yang kedua, kan penerbit konvensional tadi dibilang sama reporter Ella menyumbang data ke jurnal elektronik. Nah, berarti itu kedua itu bisa dikatakan saling bekerja sama nggak sih? Terus penerbit konvensionalnya berarti dapat untung juga dong atau gimana? Atau tetap merasa dirugikan juga? Gitu. Ya, pertanyaan yang pertama. Jadi kan ini sistemnya udah kalau udah masuk ke jurnal ilmiah, berarti itu caranya melihat standar jurnal standar datanya itu adalah ya dilihat apakah itu penelitiannya kredibel atau enggak, terus hasilnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Terus kalau misalnya ada kutipan-kutipan dan segala macamnya, itu kutipannya itu dilihat apakah kutipan itu sering dipakai atau enggak. Jadi kan kalau misalnya kita ngutip terus kutipan itu istilahnya sering dipakai, berarti kan itu menunjukkan kalau kutipan itu bisa dipertanggungjawabkan segala macam. Terus yang terkait pertanyaan kedua, yang mana tadi? Apakah yang penerbit? Jadi memang penerbit konvensional, misalnya penerbit konvensional kan dia kan menerbitkan dalam jurnal yang buku yang konvensional kan. Nah, karena sekarang udah ada penerbitan elektronik, makanya buku-buku itu dirubah ke dalam bentuk e-book, PDF dan segala macamnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menerbitkan buku itu, memang penerbitan elektronik kan istilah doang, tapi tetap dari penerbitan konvensional, karena kan penerbit konvensional dia menghimpun data dari dulu sampai sekarang. Nah, nanti data-data yang dihimpun sama penerbit konvensional itu diserahkan ke penerbit elektronik, dirubah ke dalam bentuk buku, dari segi keuntungan macam. Kalau dari segi keuntungannya saling menguntungkan lah. Enggak, jadi itu keuntungannya kayak mirip kan yang udah lebih lama eksis adalah kan penerbitan konvensional kan, jadi dia kan punya data-data dan sumber-sumber yang lebih lengkap. Nah, ketika si penerbit elektronik ini ingin melengkapi atau ingin melengkapi suatu jurnal, dia kan harus cari data-data. Nah, mereka itu kemudian membangun suatu kerjasama dengan penerbit konvensional ini untuk meminta data-data mereka sebagai pelengkapnya itu. Nah, otomatis ini menguntungkan gitu kan, karena royaltinya otomatis akan sama dia. Tadi kan ada penerbit konvensional dan penerbit yang khusus untuk online kan diterbitkan. Nah, bisa nggak sih sebenarnya kalau tadi kan lebih ke kerja sama keduanya ya saling menguntungkan. Bisa nggak sih kalau sebenarnya si penerbit konvensionalnya itu sendiri nanti yang dia ada, jadi dia nerbitin ada versi online dari buku yang diterbitkan sama versi konvensional dia gitu, nggak bisa nggak? Jadi nggak terpisah gitu. Jadi mereka tuh kan biasanya gini, penerbit konvensional melihat pasar, oh kok udah banyak yang menggunakan internet. Nah, bisa nggak sih sebenarnya atau ribet seperti itu, atau emang biasanya dalam dunia sekarang itu publishing sekarang tuh emang pasti terpisah, penerbit online ya udah online doang, konvensional doang. Penerbitnya itu sendiri, ada beberapa penerbit yang dia itu cuma satu jenis menerbitkan yang konvensional saja atau menerbitkan yang elektronik saja, tapi ada juga yang menerbitkan kedua-duanya. Misalnya perusahaan yang menerbitkan kedua-duanya itu misalnya kayak Kompas kayak gitu kan, dia punya versi cetak juga punya versi e-booknya kayak gitu, versi digitalnya. Nah, kalau yang konvensional aja tuh kebanyakan perusahaan seperti buku-buku yang masih komersial dan mereka memang belum berniat untuk menerbitkan
versi e-booknya, kayak misalnya buku-buku penerbit apa ya, kayak misalnya anak-anak penerbitan anak-anak SD gitu, SMP itu kan belum teknologi elektronik itu belum menyentuh ke mereka kan, ke anak-anak SD SMP. Jadi penerbit itu tidak merasa penting untuk menerbitkan versi e-booknya. Tapi kalau yang udah menerbitkan versi e-booknya itu biasanya buku-buku yang kebanyakan yang kita gunakan untuk apa ya, yang pendidikan akademisnya yang udah lebih meningkat, lebih atas, kalangan lebih atas lagi, SMA atau udah kuliah kayak gitu. Ya tadi mau nambahin juga, kalau misalnya penerbit konvensional itu beralih ke penerbitan elektronik, itu kan kalau misalnya langsung beralih itu kan agak terkejut ya, karena kan gak semua orang bisa mengakses dan segala macam, masih ada daerah-daerah pelosok. Jadi bertahap dulu lah. Jadi penerbit konvensional mungkin untuk saat ini masih belum bisa hilang perannya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya zaman udah semakin canggih dan maju, koneknya udah di mana-mana, mungkin aja penerbitan konvensional itu udah nggak ada lagi, udah tergantikan sama e-book segala macam. Sebelumnya yang minggu kemarin, bahwa di situ kan ada asosiasi yang khusus untuk riset. Nama asosiasinya itu RIN, Research Information Network itu. Nah itu mereka yang sebagai satu asosiasi yang perannya untuk meriset, melakukan penelitian.